Assalamualaikum, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua diberi kebaikan, sehat walafiat, amin. Pagi ini kabut tipis masih menyelimuti 0 km Dieng. Udara dingin menusuk, tapi semangat perjalanan justru makin hangat. Jejak Cemong kembali berlanjut. Di part 6 ini kita akan turun dari ketinggian Dieng, menyusuri jalan penuh cerita, melewati Wanayasa, Banjarnegara, hingga Kali Bening. Jalanan berliku, pemandangan berubah, dan perjalanan terus menguji. Target hari ini, kita arahkan roda menuju Pekalongan. Dan kalau rezeki serta tenaga masih bersahabat, kita lanjut gas sampai Cirebon. Bukan sekedar perjalanan, ini tentang menikmati setiap kilometer, setiap tikungan, dan setiap cerita yang kita temui di jalan. Yuk kita mulai, ninggalin jejak yuk. Ambil lagi. Ini di mana? Dan pagi ini perjalanan belum usai. Dari dingin 0 km Dieng, kita akan perlahan turun, meninggalkan kabut, menyusuri jalanan yang berliku dan sunyi. Wanayasa, Banjarnegara, Kali Bening, hingga nanti tembus ke Kajen, Pemalang, Brebes, dan jika langkah masih diberi kuat, kita akan tiba di Cirebon. Di peta perjalanan ini hanya tertulis 5-7 jam ya. Namun di jalan waktu seringkali kehilangan maknanya. Yang tersisa hanyalah deru mesin, hembusan angin, dan pemandangan yang datang silih berganti, seolah mengajak kita untuk diam dan merasakan. Setiap turunan membawa cerita, setiap tikungan menyimpan kejutan, dan di antara perjalanan ini kita belajar bahwa tujuan bukanlah akhir, melainkan alasan untuk terus melangkah. Bismillah, kita lanjut. Dieng, sebuah nama yang sering terdengar tapi tak selalu dipahami sepenuhnya. Banyak orang mengenal titik 0 km Dieng sebagai penanda awal perjalanan, sebagai simbol bahwa kita benar-benar telah sampai di dataran tinggi yang dingin dan berkabut ini. Namun sejatinya Dieng bukan hanya satu titik. Ia adalah sebuah kawasan luas yang terbentang di atas pegunungan, berada di dua wilayah administratif, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo. Bagian yang kita lewati kali ini berada di wilayah Banjarnegara. Dataran tinggi Dieng di Banjarnegara mencakup beberapa desa di Kecamatan Batur dan sekitarnya. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 1.800 hingga lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Udara tipis, suhu bisa turun drastis. Bahkan embun beku pun kadang hadir menyapa. Luas wilayahnya memang tak sepenuhnya terlihat dari jalan, tapi hamparan kebun,
dan perbukitan yang kita lewati adalah bagian dari kehidupan masyarakat di sini. Penduduk Dieng Banjarnegara hidup berdampingan dengan alam yang keras, namun memberi. Mayoritas dari mereka menggantungkan hidup dari pertanian, terutama kentang, carica, dan berbagai sayuran dataran tinggi. Di balik dingin udara, ada kerja keras yang tak pernah berhenti. Dan di balik indahnya pemandangan, ada kehidupan yang terus berjalan, sederhana namun penuh makna. Dieng bukan hanya tentang destinasi, ia adalah tentang ruang hidup, tentang manusia, tentang perjalanan yang lebih dari sekedar singgah. Memasuki wilayah Batur, karakter jalan mulai berubah. Hamparan dataran perlahan menghilang, berganti dengan turunan panjang yang terasa tak ada ujungnya. Aspal membentang menukik, curam, berlapis tikungan, seolah menguji fokus di setiap meter perjalanan. Di sini gas tak lagi jadi andalan, rem, kontrol, dan kewaspadaan jadi teman setia. Udara dingin pegunungan ikut mengalir, menyapu wajah, sementara pemandangan terbuka lebar di sisi jalan. Indah, tapi tak boleh membuat lengah. Inilah Batur, di mana perjalanan bukan hanya tentang melaju, tapi tentang menjaga ritme, agar tetap sampai dengan selamat. Kita mau ke turunan tajam nih guys, di daerah apa ini ya? Waduh, tabak sirasit. Turunan panjang ini benar-benar menguji. Rem bekerja tanpa henti, panas, dan di satu momen laju harus tertahan mendadak. Sebuah benturan kecil dari belakang tak terhindarkan. Tak ada yang serius. Kita tarik nafas, pastikan semuanya aman, dan perjalanan pun tetap berlanjut. Oh, turun, no. Pokoknya bis itu tuh berhenti. Jadi semua nahan. Dirositnya nggak nahan. Rekam.
Jalan menuju Pasar Batur memang tak pernah benar-benar datar. Naik, turun, dan berliku, silih berganti tanpa jeda. Setiap tikungan menyimpan kejutan, setiap turunan menuntut kewaspadaan. Di jalur seperti ini, bukan soal berapa cepat kita melaju, tapi seberapa siap kita mengendalikan. Pastikan rem dalam kondisi sehat dan tetap jaga hati-hati di sepanjang perjalanan. Perjalanan membawa kita tiba di Pasar Batur. Suasana mulai terasa hidup, aktivitas warga, hiruk-pikuk sederhana di tengah dinginnya dataran tinggi. Sejenak melambat, menikmati denyut kehidupan yang berjalan apa adanya. Namun perjalanan belum selesai. Kita tinggalkan Batur dan roda kembali berputar menuju Kalibening. Jalan masih panjang, cerita masih berlanjut. Ninggalin jejak yuk. Kini kita sampai di Kalibening, sebuah wilayah yang mungkin tak sepopuler Dieng, namun menyimpan kehidupan yang tak kalah berarti. Secara administratif, Kalibening berada di Kabupaten Banjarnegara, jadi menjadi bagian dari kawasan yang menghubungkan dataran tinggi Dieng dengan jalur menuju Pekalongan. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan lembah, dengan luas area yang tersebar dalam beberapa desa, membentuk landscape hijau yang memanjakan mata. Penduduknya hidup dalam kesederhanaan, tersebar di pemukiman yang mengikuti kontur alam. Mayoritas masyarakat di Kalibening menggantungkan hidup dari sektor pertanian, menanam padi, sayuran, dan hasil bumi lainnya yang tumbuh subur di tanah pegunungan. Di balik jalan yang kita lewati ada kehidupan yang terus berjalan, perlahan namun pasti. Kalibening bukan hanya sekedar titik di peta. Ia adalah bagian dari perjalanan dan cerita yang kita tinggalkan di setiap kilometer yang terlewati. Ninggalin jejak yuk. Teman-teman, akhirnya kita sampai di Tugu perbatasan Pekalongan dan Banjarnegara. Perjalanan sejauh ini ditemani langit yang mulai berubah, dan benar saja, hujan pun turun menyapa. Rintiknya perlahan berubah menjadi deras, membuat kita harus berhenti sejenak. Di titik ini kita putuskan untuk meneduh,
memberi waktu untuk istirahat sekaligus menenangkan perjalanan. Karena di perjalanan ini bukan hanya soal terus melaju, tapi juga tahu kapan harus berhenti, menunggu hujan reda, lalu melanjutkan cerita. Ninggalin jejak yuk. Ini perbatasan guys, ada beberapa buat sehat. Oke. Teman-teman, hujan belum benar-benar reda, namun perjalanan harus terus berjalan. Kita lanjut menembus rintik yang jatuh perlahan, berpadu dengan kabut yang turun, menutup pandangan di kejauhan. Jalanan terasa lebih sunyi, sepi, hanya ditemani suara mesin dan gesekan ban dengan aspal basah. Di kiri dan kanan pepohonan lebat berdiri rapat seolah menjadi saksi perjalanan yang tak banyak dilalui. Di momen seperti ini, perjalanan bukan lagi sekedar berpindah tempat, tapi tentang keberanian melangkah di tengah ketidakpastian. Dan kita tetap melaju, ninggalin jejak yuk. Bahaya gitu, longsor, ngerinya longsor. Itu dia, kita pelan-pelan aja dulu lah. Ini nih yang malam banget, yang mau orang Vespa nih. Nyala lah. Itu semua Vespa. Sama-sama takut. Di tengah perjalanan yang basah dan berkabut, ada satu momen yang memaksa kita berhenti. Holder navigasi mulai kendor, tak lagi kokoh menahan arah di tengah jalan yang tak pasti. Hujan masih turun, tak memberi jeda. Namun perjalanan seperti ini memang selalu punya cerita sendiri. Di bawah rintik yang jatuh perlahan, kita membetulkan kembali, memastikan semuanya siap. Karena sekecil apapun yang terlepas bisa mengubah arah perjalanan. Dan setelahnya kita lanjut melaju, ninggalin jejak yuk. Dan tanpa kita sadari sebelumnya, ternyata ada yang tertinggal dari kejadian di turunan Batur tadi. Bracket spakbor belakang patah. Benturan kecil yang sempat dianggap sepele ternyata menyisakan dampak. Di tengah hujan yang masih turun, kita kembali berhenti, membenahi apa yang harus diperbaiki, memastikan motor tetap layak melanjutkan perjalanan. Karena di perjalanan seperti ini bukan hanya tubuh yang diuji,
tapi juga kesiapan dan ketelitian. Pelan-pelan kita rapikan kembali, dan setelah semuanya dirasa cukup aman, kita lanjutkan kembali lagi. Tinggalin jejak yuk. Nah, ini juga patah. Kenapa kita disuruh belok ke kiri mulu ya? Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sampai di Kajen, Pekalongan. Setelah perjalanan panjang, hujan, kabut, dan berbagai ujian di jalan, kita tiba di sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Pekalongan. Kajen bukan sekedar titik singgah. Secara administratif, wilayah ini merupakan ibu kota kabupaten, tempat berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat terpusat. Luas wilayahnya terbentang dalam beberapa desa dan kelurahan, membentuk kawasan yang mulai ramai namun tetap terasa tenang. Penduduknya hidup berdampingan antara aktivitas perkotaan dan sentuhan pedesaan. Sebagian besar masyarakat di sini bergerak di sektor perdagangan, jasa, hingga industri rumahan, termasuk yang masih berkaitan dengan budaya khas Pekalongan. Dari dinginnya pegunungan, kini kita mulai turun ke wilayah yang lebih hangat. Kajen menjadi penanda bahwa perjalanan kita terus bergerak mendekati tujuan. Namun cerita masih belum selesai. Tinggalin jejak yuk. Wakil Bupati Pekalongan. Pekalongan ya. Kalau nggak salah kemarin kena kasus ya. Yang wali kota bupatinya Bupati Pekalongan. Yang OTT. Usai sudah sejenak kita beristirahat di Kajen, mengisi tenaga, menenangkan perjalanan yang sejak pagi tak henti berjalan. Kini saatnya kembali melanjutkan. Kita tinggalkan Kajen dan roda kembali berputar menuju Pemalang. Langit masih menyisakan mendung, jalan terbentang di depan, membawa kita semakin jauh dari titik awal. Perjalanan ini belum selesai. Masih ada jarak yang harus ditempuh, masih ada cerita yang menunggu di depan, dan kita tetap melaju. Tinggalin jejak yuk.
Di perjalanan menuju Pemalang, kita melintas di sebuah titik yang menyimpan sejarah panjang, Stasiun Comal. Sebuah stasiun tua yang sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, menjadi bagian dari jalur penting di pesisir utara Jawa. Dulu tempat ini bukan sekedar pemberhentian kereta. Ia menjadi urat nadi pergerakan, mengangkut hasil bumi, menghubungkan kota-kota, dan menjadi saksi perjalanan zaman. Hingga hari ini, Stasiun Comal masih berdiri, tetap melayani perjalanan meski waktu terus berubah. Di balik rel yang membentang, tersimpan cerita panjang tentang perjalanan, pertemuan, dan perpisahan. Dan hari ini kita hanya melintas, meninggalkan jejak di antara sejarah yang terus berjalan. Ninggalin jejak yuk. Kalau ditanya gimana kondisi motor, jangan ditanya. Besok udah patah. Comal, sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Pemalang, berada di jalur strategis pantai utara Jawa. Secara administratif, Comal merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari beberapa desa dan kelurahan, membentuk kawasan yang cukup padat dan hidup. Wilayahnya terbentang di dataran rendah dengan akses jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar di jalur Pantura. Aktivitas masyarakat di sini terasa begitu dinamis, perdagangan, jasa, hingga usaha kecil dan menengah menjadi penggerak utama kehidupan warganya. Sebagai kawasan yang dilalui jalur utama, Comal tumbuh menjadi titik persinggahan sekaligus penghubung antar daerah. Dari hiruk-pikuk jalannya hingga kehidupan masyarakatnya yang terus bergerak, dan kita hanya melintas menyaksikan sepotong cerita dari perjalanan panjang di jalur ini. Tinggalin jejak yuk. Sudah masuk jalur mudik di daerah Comal. Ini dia guys, jalan yang bisa Akhirnya kita masuk ke jalur Pantura Pemalang, salah satu bagian dari jalur legendaris pantai utara Jawa yang membentang panjang dari barat ke timur pulau ini. Untuk wilayah Pemalang sendiri, jalur Pantura ini membelah kabupaten dengan panjang kurang lebih sekitar 25 sampai 30 km. Jalan lurus, lalu lintas yang padat, dan ritme perjalanan yang mulai berubah dari pegunungan yang sunyi. Kini kita masuk ke jalur yang ramai dan penuh pergerakan. Pantura bukan sekedar jalan, ia adalah urat nadi yang menghubungkan kota, membawa cerita dan menjadi saksi perjalanan tanpa henti. Dan hari ini kita menjadi bagian kecil dari arus panjang itu. Ninggalin jejak yuk. kita nggak lewat sana. Kalau jauh Purbalingga segala macam. Lewat Brebes saja. Di sisi jalan terlihat deretan pabrik berdiri. Kawasan ini memang berkembang sebagai sentra industri dan pergudangan, memanfaatkan jalur Pantura yang strategis sebagai jalur distribusi utama, dekat dengan laut, dekat dengan akses jalan besar. Sebuah kombinasi yang membuat aktivitas industri tumbuh di sepanjang wilayah ini. Dari luar mungkin terlihat sederhana, namun di balik dinding-dinding pabrik itu, roda ekonomi terus berputar siang dan malam, menghubungkan produksi, distribusi, hingga sampai ke berbagai daerah. Dan kita melintas di antaranya, menyaksikan bagaimana perjalanan
bukan hanya tentang jalan, tapi juga tentang kehidupan yang terus bergerak di sekitarnya. Ninggalin jejak yuk. Dan kembali kita bertemu dengan sebuah batas gapura yang menandakan kita meninggalkan Kabupaten Tegal. Perjalanan di jalur Pantura ini terasa seperti melewati bab demi bab. Setiap daerah datang dan pergi, meninggalkan kesan singkat namun berarti. Tak lama setelah ini kita akan memasuki wilayahnya Kabupaten Brebes. Langkah terus bergerak ke barat, mendekati batas provinsi, mendekati tujuan. Dan kita masih di jalan yang sama. Ninggalin jejak yuk. Di sisi jalan, pemandangan kembali berubah. Hutan bakau membentang, tambak-tambak terlihat tenang. Namun di tengah itu semua, deretan truk kontainer berlalu tanpa henti. Kita berada di pesisir utara Tegal, sebuah kawasan yang bukan hanya tentang laut dan tambak, tapi juga denyut logistik dan industri yang terus bergerak. Disinilah alam dan aktivitas manusia berjalan berdampingan. Tenang di satu sisi, sibuk di sisi lainnya. Dan kita melintas di antaranya, ninggalin jejak yuk.
tanpa terasa kita sudah memasuki wilayah Brebes, tepatnya di daerah Bangsari, sebuah titik yang menandakan kita telah meninggalkan Tegal. Perjalanan di Pantura ini terus membawa kita melintasi batas demi batas, mendekatkan kita ke tujuan, dan kita kini sudah berada di Brebes. Ninggalin jejak yuk. Melintas di wilayah Bulakamba, kita bertemu dengan sebuah titik yang menyimpan jejak masa lalu. Stasiun Bulakamba, sebuah stasiun kecil di jalur Pantura yang menjadi bagian dari sejarah panjang perkeretaapian di Pulau Jawa. Dibangun sejak masa kolonial Belanda, jalur ini dulunya menjadi penghubung penting antar kota di pesisir utara, mengangkut hasil bumi, membawa manusia dari satu tempat ke tempat lain, dan menjadi saksi perjalanan waktu yang terus berjalan. Kini, meski tak seramai dulu, stasiun Bulakamba tetap berdiri, menjadi penanda bahwa rel-rel ini pernah begitu hidup dan masih menyimpan cerita. Dan hari ini kita hanya melintas, sejenak melihat, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Ninggalin jejak yuk. Ya enggak lah. Hah? Iya, bang nitrogen ada nggak? Oh, ada. Tambal ban sama dia aja. Di setiap perjalanan selalu ada ujiannya, dan kali ini roda kita harus berhenti. Ban bocor. Di tengah jalan yang terus memanggil untuk dilalui, kita dipaksa sejenak menepi. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memperbaiki. Karena perjalanan bukan tentang tanpa hambatan, melainkan tentang bagaimana kita tetap melanjutkan setelahnya. Ninggalin jejak yuk. Oke guys, kita nambal ban dulu guys. Biasa nih ada insiden. Awas, awas, awas. Aduh, pada awas jangan ganggu. Setelah semua yang dilewati, perjalanan kembali kita lanjutkan. Roda kembali berputar, menembus sisa-sisa lelah dan cerita di sepanjang jalan. Hingga akhirnya kita tiba di sebuah garis yang tak terlihat, namun terasa begitu nyata. Perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, gerbang menuju Cirebon. Sebuah penanda bahwa perjalanan panjang hari ini hampir mencapai ujungnya. Dari dinginnya Dieng hingga hangatnya pesisir utara, kita telah melewati banyak hal, dan di titik ini kita tidak hanya sampai di tujuan, tapi juga membawa pulang cerita. Ninggalin jejak yuk.
Dan akhirnya kita tiba di Cirebon. Setelah perjalanan panjang hari ini, dari dinginnya pegunungan hingga panasnya jalur Pantura, tubuh dan pikiran mulai meminta jeda. Malam ini kita memutuskan untuk berhenti, beristirahat, mengumpulkan kembali tenaga yang tersisa. Karena perjalanan ini belum selesai, masih ada cerita yang menunggu di hari esok. Untuk sementara, kita akhiri langkah hari ini di Cirebon, dan besok kita lanjutkan lagi. Tinggalin jejak yuk. Gimana ceritanya nih mobil? Ini kita di perbatasan apa ini, kabupaten. Ini sepertinya ada pasar. Oh, pasar kecil lah, pasar pedagang.